Halo teman-teman semuanya, kali ini aku akan trip kereta api Ranggajati dari Cirebon menuju ke Jember. Nah, setelah sekian lama dinanti-nanti untuk berganti rangkaian, akhirnya per 11 Januari 2026, kereta api Ranggajati resmi berganti rangkaian menggunakan rangkaian stainless steel new generation. Bagaimana keseruan trip kali ini? Ikuti terus videonya sampai selesai ya. Oke, halo teman-teman, selamat pagi. Nah, pada pagi kali ini aku sedang berada di stasiun Cirebon. Tentunya pada tanggal 11 Januari 2026 ini adalah penantian yang sangat dinanti-nanti. Aku akan trip dengan kereta api Ranggajati New Generation. Bagaimana keseruan perjalanan kali ini? Ikuti terus videonya sampai selesai. Kota Cirebon adalah salah satu kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Kota Cirebon ini sendiri sering dikunjungi wisatawan baik untuk menikmati keindahan alamnya ataupun mempelajari sejarah Islam yang ada di kota ini. Di Cirebon ini sendiri terdapat dua stasiun besar yang dimana ini memiliki perannya masing-masing, yaitu adalah stasiun Cirebon Perujakan untuk melayani pemberhentian kereta ekonomi menengah ke bawah ataupun campuran, dan ada stasiun Cirebon Kejaksaan yang dimana ini melayani kereta kelas menengah ke atas seperti kereta Argo, full eksekutif ataupun campuran juga bisa teman. Nah, untuk bangunan stasiun Cirebon sekarang pukul 6:30 teman-teman. Dan ini kereta api Ranggajati akan berangkat dari Cirebon pukul 7 ya. Dari Probolinggo juga, sama-sama dari Probolinggo. Bela-belain. Ini sama Aldian. Trip perdana. Trip perdana. Karena trip perdananya itu tanggal 11 ya 11 dari Cirebon. Cirebon. Kalau tanggal 11 dari Jember itu masih Rangkaian lama. Jadi last step. Cirebon ini guys. Ini sama Aldian. Aku bela-belain karena hari yang ditunggu-tunggu dan hari yang membahagiakan bagi Daup 9 dan Daup 3 setelah berkali-kali di PHP atau di kecewakan. Oke, kita langsung masuk aja ya teman-teman. Di sini ada metode boarding face recognition dan manual, dan untuk ruang tunggu stasiun Cirebon seperti ini ya. Di sini juga ada gerai tenan, terus ini cetak tiket. Kita coba ya. Nah, oke. Masuk. Mas Aldian masih gagal guys pakai face recognition. Dan rangkaian kereta api Ranggajati sudah tersedia di jalur berapa itu? 5 kayaknya, 5 atau 6 teman-teman. Kita tunggu Mas Aldian ya. Karena pakai boarding manual guys. Dari kemarin dia naik Bengawan gagal terus pakai face recognition. Dan ini kita langsung menuju ke dalam kereta ya teman-teman, karena juga untuk mempersiapkan dan meliput apa yang ada. Dan ini kayaknya rombongan dari wartawan dah guys, rame banget ini orang-orangnya. Kita nyebrang lewat sini dan ada di jalur 5 atau 6 itu. Nah, ini dia ya teman-teman, untuk kereta api Ranggajati ini tersedia di jalur 6. Dan gokil, aku excited banget karena gimana ya, selama berkali-kali ini kereta api Ranggajati ibaratnya di PHP ya teman-teman, atau gimana ya, dikecewakan lah ya, walaupun akhirnya juga ganti rangkaian. Dan inilah saatnya hari yang membahagiakan untuk warga Daup 3 sampai Daup 9, dan sangat
bangga sekali tahap 9 akhirnya ada rangkaian baru guys. Oke. Dan oke guys, ini masih ada tulisannya itu Transit 37 TSB atau TS campuran ke-12. Wah, berarti ini pakai rang baru teman-teman, bukan yang habis dipakai daya tambahan kemarin yang aku ikut. Dan di sini ada depo kereta Cirebon. Lalu untuk yang di sebelah barat itu ada depo lokomotif Cirebon. Kita masuk ke dalam ekonomi 5. Kita rekam dulu guys. Oke guys, kita lihat ya eksekutifnya teman-teman. Kayaknya mumpung masih sepi, aku penasaran sama eksekutifnya guys. Wah, dan kursi eksekutif seperti ini teman-teman. Tanya, ini ada jendolanya guys, untuk yang baru, yang keluaran baru ya. Untuk eksekutif ya seperti ini. Konfigurasi seat 22 dengan kapasitas penumpang 50 orang. Wah, masih bau pabrik guys. Wah, masih bau pabrik guys. Kita keluar lagi. Nah, di sini baru banyak teman-teman Rail Vendor 3 ya. Dan juga YouTuber ini kuncinya Cirebon, Mas Dimas. Oke, 7A di sini ya. Dapat sisi kiri coy. Mantap. Aduh. Mas, ya, nih, kenangan dari kami. Oh ya, makasih ya. Kesannya gimana nih? Mantap banget Pak. Dari yang sebelumnya itu bagus Pak. Izin tak rekam ya Pak? Iya. Sebelumnya gimana, sekarang gimana? Kalau sekarang lebih baik sih Pak. Lebih enak sekarang daripada yang kemarin. Kursinya empuk, terus interiornya bagus. Ya. Yang penting harganya sama. Harganya sama. Ya betul. Dapat sama. Kemarin ke dapat di full trip dari Cirebon ke Jember itu harganya sama. Iya. Dari sebelumnya. Ya, nanti tolong ini di-review Mas. Oh ya. Saat perjalanan. Siap. Harusnya ini lebih kedap. Oh ya, suaranya. Ini lebih kedap, kondisinya lebih enak, dan ini buatan dalam negeri. Iya, betul. Buatan Inka. Iya. Ya, siap. Makasih Pak. Ya. Oke teman-teman, ini lokomotif yang berdinas kali ini Ranggajati dari stasiun Cirebon menuju ke Jember, yaitu CC206 1391 Depo Induk Cirebon. Sayang sekali tidak dapat peron, karena kalau di depan ini sebenarnya ada hiasannya guys, cuman nggak ada peron guys ke sini. Sayang sekali ya. Gak apa-apa lah, kita lihat di Purwokerto atau di mana lah. Semoga hiasannya tidak copot. Itu guys, untuk tes kedua dari kereta api Ranggajati, sama ekonomi di depan. Ini tes 35 guys, yang kemarin dipakai load daya tambahan. Jen lah, Jen sambung KCN. Niatnya aku nggak jalan ya KCN. KCN, SBYK nih nggak bisa naik. Ben hemat. Melintas langsung stasiun Cirebon Perujakan, mengarah ke kanan, mengarah ke Jogja Purwokerto. Banyak yang mengabadikan tadi guys, karena perdana kita ke kanan. Kalau ke utara itu jalur ke Pekalongan, Tegal, Semarang, Surabaya. Nanti ya sama-sama bisa tembus ke
Jember teman. Karena kita lewat jalur selatan maka belok kanan. Oke, perjalanan kereta api Ranggajati ini tepat pukul pada 7.00 pagi, tepat diberangkatkan dari stasiun Cirebon. Semoga perjalanan kali ini selamat dan lancar sampai tujuan terakhir. Nah, ini aku turun di Probolinggo atau Jember ya. Masih mikir-mikir teman-teman. Kayaknya sih Probolinggo ya. Oke. Harinya Ranggajati guys. Akhirnya setelah sekian lama. Oke teman-teman, untuk interior di dalam kereta ekonomi stainless steel new generation ini seperti ini ya. Untuk seatnya itu konfigurasi 22 yang dimana ini lajunya searah kereta semua, dan itu ada total sekitar bisa menampung 72 penumpang ya, dengan konfigurasi seat 22 seperti ini, yang dimana seatnya sangat nyaman, mirip-mirip eksekutif stainless steel generasi pertama lah, mirip-mirip ya, cuman nggak ada kupingnya, tapi bentukannya ini nyaman banget teman-teman. Lalu untuk itu di atas ini ada rak untuk menaruh koper dan tas. Lalu di sini ada TV sebanyak 2 buah. Lalu di depan ini ada PIDS atau Passenger Information Display System ya. Dan itu ada isinya, yang dimana kecepatan saat ini kereta api Ranggajati di 96 km per jam, yang dimana kereta api Ranggajati meskipun armanya sudah berganti, ini hanya bisa berlari 100 mengikuti jadwal lama ya, atau KPK lama. Lalu di sini ada tulisan ekonomi 5 4321 seperti itu. Terus ini CD yang artinya baris kursi A, B atau CD teman-teman. Lalu ada himbauan dilarang merokok. Ini terus ada estimasi kedatangan di stasiun Bumiayu misalnya, itu pukul Purwokerto 9.06 gitu teman-teman. Lalu di depan ini ada yang sisi kanan ada 2 layar TV kan. Ini yang sisi kanan menampilkan siapa kondekturnya, nomor kondektur, terus toilet yang kosong itu. Ini toilet kosong itu warnanya putih ya teman-teman. Kalau ada itu warnanya merah kalau nggak salah. Terus itu ada apa lagi tujuannya selanjutnya gitu teman-teman. Ya seperti itu. Terus ada jam, terus suhu ruangan. Dan untuk yang di kiri layar TV yang di kiri itu isinya untuk menaruh, biasanya sih iklan ya teman-teman, iklan dari KAI sendiri atau dari Inka gitu teman-teman. Ini kayaknya iklan dari KAI deh. Lalu di sini tidak ada meja kecil teman-teman, sebagai gantinya ini ada space dari jendela ke sini, itu sangat lebar banget ya. Ini bisa naruh HP, bahkan bisa naruh tas teman-teman. Tas seperti ini cukup teman-teman. Lalu di sini juga ada colokan 2 buah, colokan universal ya, yang bisa digunakan. Wah, papasan coy. Cakra. Lanjut. Colokan universal yang bisa digunakan colokan Indonesia dan luar negeri teman-teman. Lalu untuk gordennya atau roller brand seperti ini teman-teman, bisa di ini. Nah, untuk membukanya itu cukup tarik sedikit, nanti akan kembali lagi. Nah, smooth banget. Terus tidak lupa di sini karena kursinya bisa reclining, ini bisa ditekan atau ditarik tuasnya di sini teman-teman. Nah, bisa tarik ke belakang atau ke depan. Nah, karena ini bisa juga diputar atau di revolving, ini
dengan cara menekan pijakan yang ada di bawah situ teman-teman. Nah, jadi kursinya bisa diputar ya. Nah, selain itu juga kita juga mendapatkan armrest ya teman-teman. Armrest tengah, armrest di sisi kanan ataupun kiri. Terus di sini ada USB teman-teman. Nah, colokan USB yang tentunya kayaknya fast charging ya. Karena sepengalaman gue nyoba di Logawa itu ini colokannya fast charging teman-teman. Terus di sini ada apa ya, tombol volume kayaknya di bawahnya teman-teman. Ya, tombol volume. Terus ini ada colokan, bukan sih, mur gitu guys. Terus di kursinya ini terdapat kantong teman-teman, kantong untuk menaruh makanan, cemilan, dan di sini sudah tersedia kantong waste bag ya untuk tempat sampah kita. Jadi tidak memakai kresek lagi atau apa ya, ya itulah. Dan untuk space kakinya lega banget guys. Cuman minusnya ada besinya ini, ada besi di tengah ya. Tapi gak apa-apa lah. Untuk tinggiku yang sekitar berapa senti ya, 170-an mungkin, ini masih aman teman-teman. Dan ini enak banget asli. Wah, gokil. Oh iya, ada yang lupa teman-teman. Di sini juga tersedia gantungan kecil teman-teman untuk menaruh jaket ataupun yang lain seperti ini. Nah, seperti ini ya. Lalu di situ ada palu pemecah kaca. Dalam keadaan darurat kita bisa memecahkan kaca teman-teman. Oke, pemberhentian pertama kereta api Ranggajati ini adalah stasiun Ciledug. Wah, banyak juga yang guys. Stasiun Ciledug seperti ini ya. Dan stasiun Ciledug ini sudah tersedia peron ya, walaupun nggak tinggi, cuman ada kanopi ini yang aman teman-teman, melindungi dari hujan yang penting. Wah, stasiun yang baru aku pertama lihat ya, Ciledug. Masih Kabupaten Cirebon, kabupaten sih. Kalau kotanya udah di sana sih. Nah, ini nutupnya dikendalikan dari pusat teman. Jadi tidak ada yang mencet. Nah, kalau tombol ini ada lampu warna hijau ya, itu berarti pintunya dapat dioperasikan, dapat dibuka maupun ditutup. Nah, fitur yang safety di stainless steel new generation ini adalah tadi pintunya menutup atau membuka itu bisa dioperasikan dari pusat ya teman-teman, yang terletak mungkin kalau nggak salah di restorasi ya. Dan ini tombolnya sudah mati lampunya, ini tidak bisa dipencet dan tidak bisa membuka sama sekali teman-teman. Jadi fitur yang sangat safety dari produk stainless steel new generation ini dari Inka, yaitu ini teman-teman, pintu otomatis yang bisa dikontrol ya. Bagus itu. Ini akses ke ruang kabin penumpang maupun sambungan ini juga otomatis teman-teman. Nah, cuman ini agak slow motion ya. Nah, bisa dilihat jedanya lama banget. Nah, untuk sambungannya sekarang sudah menggunakan akordeon ya teman-teman, jadi bisa menghalau air hujan dan kebisingan teman-teman. Ini akordeonnya bisa dibilang kedap banget, yang bikin kedap ini teman-teman. Selain kabin penumpang otomatis, pintu otomatisnya, ini yang bikin kedap. Nah, oke, kita review toiletnya teman-teman. Dan untuk toiletnya ini ada dua, yang pastinya ada di satu sisi aja. Ini toilet satu untuk toilet pria, dan itu toilet wanita, toilet kedua. Nah, untuk fasilitas toiletnya seperti ini. Terdapat toilet duduk, terus ini ada wastafelnya teman-teman, dan airnya pastinya juga menyala. Lalu yang baru ini terdapat foot washer teman-teman. Jadi untuk wudhu
pas kita mau sholat. Nah, bisa di situ. Terus di situ ada tempat sampah, lalu tempat tisu. Di situ ada kayak aromatik itu. Terus terdapat cermin, teman-teman. Cermin sebanyak 3 buah. Nah, seperti itu. Terus di situ ada flashnya, teman-teman. Dan untuk toilet wanita sama aja, cuman itu ada baby cardes untuk mengganti popok bayi atau menyalin baju anak ya, teman-teman. Few moments, we will arrive at Ketanggungan Station. If you end your trip at Ketanggungan Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, Ketanggungan. it is forbidden to Wow, open the train banyak, door guys. before the train completely. Berangkat ke Tanggungan. Tepat pada pukul 7.4 kereta api Tepat ya? Ranggajati akan stasiun ke Tanggungan. Jelas banget. Wah, banyak yang mengabadikan, guys. Banyak yang mengabadikan, anjay. Rangkaian baru. Sebentar lagi kita persiapan melintas stasiun Propo, teman-teman. Dan dari sebelah kiri ini adalah jalur dari Tegal Selawi ya, teman-teman. Jadi stasiun Propo ini ada percabangan menuju ke Tegal maupun Selawi, teman-teman. Wah, indah banget, guys, pemandangan pagi. Oh ya, teman-teman, di sini tadi aku juga mendapatkan souvenir ya, berupa goodie bag, teman-teman, seperti ini. Dan kita unboxing isinya apa. Isinya sih cuman baju aja, teman-teman. Baju sama ini stiker ucapan terima kasih telah mempercayakan setiap perjalanan Anda bersama KAI. Mantap ya, dari Angpen Daup 3 Cirebon. Terima kasih ya untuk Angpen Daup 3. Ini tapi ukurannya cukup gak cuy di aku? Soalnya ini ukurannya M atau L. Anjir. Semoga cukup ya. Tapi kalau gak cukup ya pasrah aja sih. Emang ukurannya kecil, badan gue yang segede kapan. Kamu ada anchor? Oke, teman-teman, perjalanan kereta api Ranggajati ini telah tiba di stasiun Bumi Ayu. Dan ini baru pertama kalinya ya menginjakan tanah di Bumi Ayu, teman-teman. Sesuai namanya Bumi Ayu, yang artinya bumi cantik. Bisa dilihat. Wah, guys, gokil. Aduh, pemandangan pagi yang sangat indah banget. Wah, gokil. Tanpa ada kabut ya. Mantap banget. Langsung minggu kemarin dikirim, hari yang lalu dikirim langsung dipakai. Langsung dipakai. Ya, ini harusnya enggak di situ lokasinya, yang di sini. Bukannya di sini dulu CN-nya. Iya, TS35 di sini. Serius. Oh iya dah. Iya, di kereta makannya di sini nempelnya. Masih. Serius. TS35 yang di sana. Di Stabling tadi. Menang-menang kosong. Oke, untuk armada di ekonomi 5 ini adalah K3 02516 CN, yang artinya kereta ekonomi tidak berpenggerak mulai berdinas tahun 2025, urutan ke-16 milik atau diasuh oleh Depo Cirebon. Tapi yang ini masih kosong ya untuk mulai berdinas, PA atau perawatan yang akan datang, dan pokok kosong, teman-teman. Karena masih baru. Crash dari Inka baru seminggu dipakai.
kemarin setelah atau tepatnya seminggu kemarin tanggal berapa ya 4 Januari itu masa angkutan Nataru sudah selesai dan videonya sudah aku upload, akhirnya ganti juga guys, mantap. Oke, ini diatur oleh sistem ya teman-teman. Nah, tidak dipencet sama sekali, nutup sendiri. Gokil. Kita berangkat stasiun Bumiayu teman-teman.
Kamu di mau? Tengah telu. Pisan paling. Hah? Oke teman-teman, perjalanan kereta api Ranggajati saat ini telah tiba dan sampai di stasiun Purwokerto. Banyak yang lari-larian ke depan untuk lihat hiasannya apakah aman atau tidak, guys. Dan di sini yang naik dan turun pun banyak teman-teman. Dan kebanyakan yang turun ini para media dan para relvan. Biasanya menggunakan tarif khusus teman-teman. Nah, untuk pengisian air rangkaian New Generation ini bisa dari bawah ya teman-teman. Bisa melalui pipa yang ada di situ dengan cara ada penghubungnya gitu. Wah, mantap ya. Jadi tidak perlu effort naik ke atas lagi. Ya safety juga ya. Oke, ini sudah sampai di depan ya. Dan alhamdulillahnya ini hiasannya aman, cuman satu bunga nyantol di wiper, guys, terbang. Aman ya, aman banget. Nah, di stasiun Purwokerto ini terdapat rangkaian ya teman-teman, depo kereta terus depo lokomotif. Untuk depo kereta sama depo lokomotif ada di sana ya. Dan di sini ada rangkaian bagasi. Terus ini, wah, ini eksekutif langka ini, kacanya seperti itu ya teman-teman. Wah, eksekutif lengkap banget ini teman. Dan ini kereta makan. Terus itu apa ya, eksekutif kayaknya. Dan itu juga Purwokerto bisa boarding melalui pintu barat teman-teman. Nah, bisa dilihat ya. Udah guys, kita berangkat lagi jam 9:10. Saja on time lah ya. Kita mau Langsung nutup otomatis, dikontrol dari M1. Woi, ngebul tebel anjir, lumayan. Iya loh, nonton di sampo ini. Manahan? Betul sih. Dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda kepada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Oke teman-teman, pada pukul 9.30 kereta api Ranggajati ini telah tiba dan berhenti di stasiun Kroya. Nah, kita tiba di Kroya ini awal 3 menit teman-teman. Dan sepanjang perjalanan kita akan menemui beberapa papasan dengan beberapa kereta sampai nanti ke Surabaya. Karena jalurnya sudah double track dan kita tadi melewati beberapa spot seperti Jembatan Serayu, terus terowongan Noto ke Baset, dan sebentar lagi di depan masih ada terowongan hijau teman-teman. Dan tadi juga sebelum masuk Kroya kita menjumpai percabangan dari jalur Bandung dan dari jalur Purwokerto. Nah, untuk stasiun Kroya seperti ini ya teman-teman. Panjang emplasemennya kurang lebih 1 km dari ujung timur sampai ujung ke barat. Dan ini juga terdapat peron tinggi, kanopi yang memadai. Tapi kalau hujan sih bakalan nampes ya, atau masih terkena lah tampesannya kalau hujan terus sama angin. Dan ini cuacanya mulai mendung teman-teman. Tadi aku kontekan sama relvan Jogja, itu di Jogja udah hujan.
dan dari arah timur ada kereta apa ya. Nah, kita tidak perlu effort lagi teman-teman, akhirnya Daop 9 ada rangkaian New Generation lagi, tinggal pencet-pencet seperti ini, tinggal nutup. Mantap banget, kita kalau buka tinggal pencet lagi. Nah, gokil, dirawat yang baik ya warga Daop 9. Oke, dari arah timur ini ada kereta api Joglo Semarkerto. Kita biasanya ketemu di Lempuyangan kan kalau naik Sri Tanjung. Kalau nggak salah yang ini deh. Atau mau kan Siapa diberangkatkan dari jalur kereta api Rantai Jati. 7.20 dan ini persiapan berangkat. Rangga Jati ini kaget. Menggunakan jasa layanan kereta api. Selamat menikmati perjalanan Anda dan sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dari jalur 4 kereta api Rantai Jati. Dan rangkaiannya ekonomi New Generation Motif ya. Kita New Generation dari Inka yang baru. Rangga Jati kan sama kayak seperti itu. New Generation Motif teman-teman. Akhirnya Januari di dalam kereta. Indonesia. Oke ya teman-teman, di sini aku akan menjelaskan sejarah kereta api Rangga Jati ini. Untuk penamaannya ini diambil dari sebuah tokoh penyebaran agama Islam di kota Cirebon, atau tepatnya di daerah Cirebon lah ya, daerah Cirebon kota atau kabupaten, yaitu Ki Gede Rangga Jati teman-teman. Yang dimana Ki Gede Rangga Jati ini sangat berguna lah bagi perkembangan kota Cirebon ini teman-teman. Jadi kereta api Rangga Jati ini mulai dioperasikan pada 1 November 2016. Jadi pada perjalanan kereta api Rangga Jati ini sudah menempuh 9 tahun ya, hampir 10 tahun. Sekarang udah 2026 teman-teman. Dan pada perjalanan kereta api Rangga Jati ini untuk awal mulanya pertama diluncurkan ini menggunakan kelas eksekutif dan bisnis. Terus untuk lambat laun sekitar 8 tahun kemudian itu berganti kelas menjadi kelas eksekutif dan ekonomi New Generation Motif teman-teman. Jadi apa lah ya istilahnya, kelas bisnis di Indonesia ini udah mulai punah teman-teman. Ya walaupun terakhir update-nya ini sebagai rangkaian cadangan, bukan rangkaian cadangan ya, cuman rangkaian konservasi namun belum ditumpuk teman-teman. Dan itu posisinya sudah ada di Sitotopo gitu teman-teman. Jadi untuk kelas bisnis sekarang di Indonesia sudah tidak ada, bisa dibilang, untuk di kereta reguler. Dan setelah ditunggu-tunggu dari 2024 kereta api Rangga Jati menggunakan rangkaian baru New Generation Motif, akhirnya 2 tahun kemudian, belum 2 tahun ya, sempat apa ya, bisa dibilang ini kadang-kadang Rangga Jati di PHP terus ya, atau dimundur terus, mau ganti rangkaian baru teman-teman. Yang pertama itu rangkaiannya diambil Kumarang. Nah terus yang kedua ini kadang-kadang angkutan Nataru Lebaran Nataru kemarin itu mau ganti rangkaian, akan tapi tidak jadi. Akhirnya rangkaiannya pun dipakai oleh kalau daya tambahan yang sebelumnya aku sudah pernah kontenin, yang rangkaian TS35 itu pakai milik Rangga Jati yang besok ya. Ini yang dipakai sekarang itu adalah TS37 yang terbaru, dan ini masih bau pabrik ya. aroma keluar dari pabrik teman-teman. Dan tidak menyangka sih dapat yang rangkaian baru untuk di hari perdana hari ini setelah ganti rangkaiannya. Jadi alhamdulillah Daop 9 kembali dimasuki, walaupun bukan milik sendiri, bukan hak milik ya,
setidaknya ada rangkaian baru yang masuk ke Daop 9, yang dimana aku pun sebagai warga Daop 9 senang banget ya menyambut kedatangan rangkaian baru ini. Di Daop lain sudah banyak rangkaian New Generation, tapi inilah Daop 9 akhirnya ada rangkaian baru, tidak menggunakan rangkaian lama terus dan tidak bisa diejek rangkaian lama terus ya. Akhirnya inilah dia. Wah, mohon ya dijaga baik-baik rangkaian baru ini teman-teman, atau warga Daop 9, agar awet lah, tidak diambil ya itulah pokoknya ya. Semoga dalam perjalanan kereta api Ranggajati ini sukses terus ya, pakai rangkaian baru, semoga awet ya, please dijaga dong. Asli ini senang banget teman-teman, tidak menyangka ya, akhirnya setelah sekian berapa kali di PHP atau beberapa kali di bohongi ya akhirnya rasa bangga, walaupun bukan hak milik sendiri dari Daop 9, misalnya ada rangkaian baru lah yang melintas di Daop yang bisa dibilang potensi wisatanya ini ya walaupun tidak seramai Jogja tapi masih ada lah. Ayo dong, jadi kan enak kan kalau gini, promosi wisata pun jadi enak gitu loh, walaupun udah rangkaian baru gini. Kalau rangkaian lama kesannya bagaimana ya, ya walaupun nggak lama-lama banget, walaupun kita udah dapat stainless steel yang generasi pertama itu udah seneng kok, tapi ya tambah seneng lagi dapat rangkaian baru seperti ini teman-teman. Jadi enak aja ya, dan aku mohon juga rangkaian ini dijaga teman-teman, bagi yang naik, bagi para penumpang Daop 9, baik railvan maupun warganya sendiri, tolong dijaga bersama ya, agar rangkaian ini awet dan ya pokok itulah. Dan oke, mungkin sekilas itu aja ya perjalanan kereta api Ranggajati dan sejarahnya dibentuk kereta api Ranggajati ini, dan kita menikmati nikmati perjalanan sisa-sisa ini. Masih jauh coy, ke Probolinggo masih kurang 8 jam lagi lah. Oke ya teman-teman, karena durasinya dirasa cukup lumayan panjang, jadi aku bagi menjadi 2 part ya. Untuk part 2 nya ini mungkin lebih seru dan menjumpai banyak momen papasan dan persilangan juga teman-teman. Oke, kita lanjut di part kedua ya videonya.